Warganet menyindir Anies Baswedan yang mengkritik kebijakan subsidi mobil listrik oleh pemerintah. Padahal Anies sewaktu menjadi Gubernur DKI pernah membuat kebijakan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik demi mengurangi emisi karbon. Bahkan Anies rela menggelar event internasional Formula E demi mengampanyekan penggunaan mobil listrik. Sehingga kritikan Anies terhadap pemerintah pusat tersebut ibaratnya mengkritik dirinya sendiri. Salah satu sindiran tersebut terhadap Anies itu terlihat dalam akun Twitter Dwi Oktariadi yang menuliskan status. Baca berita di bawah dengan komplit, Pak Anies baca pres dari Koalisi Perubahan ini sungguh sangat visioner dan pro rakyat kecil jika nanti jadi presiden. Formula E mungkin dikira pakai solar. Spirit baca pres, Spirit Gub DKI. Kemudian diunggah tangkapan layar dan tautan berita berjudul Kritik subsidi pemerintah, Anies pernah bebaskan pajak mobil listrik. Sindiran serupa terhadap Anies juga dilakukan oleh akun Twitter Kang Manto 123 dengan menuliskan status. Anies kritik mobil listrik, tapi dulu dengan bangganya buat Formula E, terus buat perbandingan gak nyambung. Masa mobil listrik 4 penumpang dibandingkan dengan bus atau bis? Ini dulu gubernur siapa sih? Kok jauh di bawah standar ya? Kayaknya ijazah nyogok ini. Kemudian diunggah potongan video pidato Anies sebagai berikut. Menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang Sementara dalam akun Twitter Dwi Oktariadi membahas tentang Anies Baswedan, bakal calon presiden 2024 mengkritik pemberian insentif untuk pembelian mobil listrik baru. Anies menilai pemberian insentif itu hanya akan diserap masyarakat berkocek tebal. Menurut Anies pemerintah seharusnya memberikan solusi yang tepat untuk rakyat jika ingin membenahi masalah lingkungan. Bicara soal transportasi, ia mengatakan pemerintah dapat membenahi dahulu transportasi umum ketimbang sibuk memberi bantuan terhadap calon pembeli mobil listrik. Terlepas dari kritiknya, Anies saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pernah memberikan keistimewaan bagi pemilik mobil listrik. Selama 5 tahun memimpin Jakarta sejak 2017 hingga 2022, setidaknya ada 2 kebijakan yang diterbitkan Anies mengenai kendaraan listrik. Pertama, Anies menerbitkan aturan penghapusan pajak biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB kendaraan bermotor listrik, baik roda 2 maupun roda 4. Peraturan ini diteken Anies pada 3 Januari 2020 dan berlaku hingga 31 Desember 2024. Aturan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tentang insentif pajak balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, battery electric vehicle, untuk transportasi Jakarta. Dengan aturan tersebut, segala kegiatan jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan kendaraan motor berbasis listrik, baik roda 4 maupun roda 2, diberikan pembebasan pajak biaya balik nama untuk wilayah DKI Jakarta. Selain itu, Anies juga membuat kebijakan kendaraan listrik bebas aturan ganjil genap di sejumlah ruas jalanan Jakarta. Aturan ini tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Aturan ini merupakan revisi dari Pergub 155/2018. Dalam aturan tersebut dijabarkan daftar jenis kendaraan yang dikecualikan dari pemberlakuan ganjil genap Jakarta. Terdapat 13 daftar kendaraan yang bebas ganjil genap, salah satunya kendaraan berbasis listrik.